tegangannya nanti keluar dari sini harusnya 220 volt ya. Tapi kadang PLN itu baik, kasih bonus 225, 226 gitu. Kadang juga 219. Kadang juga namanya harus bolak-balik kalau misalkan digrafikkan itu kan sinusoidal gini ya. Ya itu kadang enggak 220 kan lebih. Oke, ini aku sudah paham. Ini wireline ya, enggak wireless loh ya. Harus disambung dengan kabel. Terus apa lagi? Variabel resistor. Variabel resistor. Jadi resistor itu apa? Hambatan atau beban ya. Kita pakai variabel resistor. Anda tahu nggak bentuknya resistor itu seperti apa sih? Tahu, kayak gembung terus ada ujungnya. Sebenarnya kayak permen gitu kan? Permen. Oh, kecil-kecil gitu kan. Terus ada gelang, Warna ada gelang. warnanya gitu kan ya? Ada warnanya yang ada warna beige, merah, hitam, coklat, hijau, hijau abu. Tapi di sini itu semua sudah dirangkai dalam wadah ini. Dan kalau yang kecil-kecil itu dia nilainya tetap, dia nilainya bisa berubah-ubah. Saya tunjukkan ya. Kalau mau bom di sini pakai kabel. Kom pasti dipakai, ya tengah. Ini. Ini bisa apa itu? Sabar. Kom pasti dipakai. Berapa mas? 102,9. Nah itu nilainya bisa berubah-ubah dengan kita menggeser yang dari sini. Yang dari sini itu untuk menggeser-geser nilai hambatan. Nah ini nanti praktikum ini yang divariasi adalah hambatannya. Ya. Kalau bebannya bertambah, bagaimanakah arus dan tegangannya? Kayak gitu. Sama nanti itu sebenarnya prinsipnya kayak di rumah kita. Kenapa bisa ngeglek? Karena bebannya berlebihan. Ya. Bebannya terlalu banyak, jadinya jebolnya. Nanti kita tunjukkan kalau bebannya berubah, semakin bertambah bebannya, bagaimana arusnya? Apakah semakin entek? Atau semakin bertambah arusnya? Logikanya semakin habis ya harusnya. Makanya jeglek. Nah ini pengaplikasiannya sebenarnya ya di ini loh, pernah menjumpai radio analog. Nah kan ada putar-putaran untuk mencari atau mentuning frekuensi kan? Iya mereka pakai variabel resistor. Kalau digeser itu nilai hambatannya berubah, frekuensinya juga berubah. Atau kalau tombol volume juga di radio juga sebenarnya pakai prinsip variabel resistor. Lanjut alat berikutnya. Transformator. Nah, komponen utama dari transformator adalah lilitan atau kumparan. Di sini nanti Anda main bongkar pasang. Transformatornya itu terdiri dari ini sebenarnya bisa dibongkar-bongkar, tapi jangan dibawa pulang. Lumayan. Ngapain? Besi ya? Apa begini? Besi. Lumayan. Nah, ini kumparannya. Ada nilainya kan. Kalau step down, ciri utama step down itu seperti apa? Lilitan apa? Primer atau lilitan yang input ya, itu lebih besar jumlahnya daripada lilitan yang sekunder atau output. Nah, kita di sini lilitannya ada yang 900 lilitan, ada yang 600 lilitan dan ada yang 300 lilitan. Kalau nggak percaya hitungan dewe. Nah, 900 ini nanti kita pasang di sini karena inputnya di sisi sebelah sini, kemudian outputnya divariasi juga. Ya, pertama misal pakai yang 600 mati. kemudian nanti selesai dibongkar lagi pasangin yang 300. Ini harus dirapatkan atau bahasa Jawanya disingseting. Ya, kalau nggak singset atau kalau nggak rapat, dia akan lari. Maksudnya geser ya, geser dan menimbulkan getaran yang berlebih. Ya, jadi ini harus rapat. Ini input atau primer, ini output atau sekunder. Terus apa lagi? Ini trafo. Ya. Sebentar, di sana juga ada trafo kan itu ya?
Nah, di dalamnya trafo itu pasti ada kumparan primer dan kumparan sekunder. Kabel penghubung, jelas ya, nanti kita pakai kabel penghubung. Ada lagi penghubung. Ada lagi? Sudah. Sekarang kita coba merangkai. Tantangan utama di praktikum ini dan ujiannya nanti adalah merangkai. Karena akan melibatkan banyak sekali kabel. Nah, tak ajari cara merangkai dengan cara Anda harus bisa membaca gambar rangkaiannya ya. Jadi nanti Anda itu jangan dihafal ini yo, karena pasti bingung bulat. Nah, tak ajari cara membaca gambar itu, gambar di modul itu sebagai landasan Anda merangkai. Dari kiri ke kanan membacanya, diikuti dengan nanti merangkainya juga kayak gitu. Oke. Nah, di situ ada yang di dalam lingkaran ada V1, A1, A2, V2 gitu kan ya? Berarti kita butuh 4 avometer. 2 di sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan. Yang sebelah kiri itu adalah yang input atau primer. Nah, yang kotak panjang kemudian diikuti dengan 2 garis sejajar, kemudian sebelah kanannya ada kotak lagi, yang tengah-tengah itu adalah trafo. Yang tengah-tengah itu adalah trafo. Nah, di sebelah kirinya trafo berarti sisi input atau primer, sebelah kanannya sisi output atau sekunder. Sekarang dari paling kiri itu ada simbol apa? AC. Apa yang dimaksud dengan AC? Harus bolak-balik sumber ya dari PLN. Kita pakai stop kontak ini, tapi dibantu oleh saklarnya ini supaya lebih aman. Ini nanti ini pasang di sini. Kemudian kalau misalkan mau menyalakan, ini kan dipasang di sini. Listrik baru akan mengalir kalau Anda pencet tombol on. Ya, jadi Anda nggak bolak-balik cabut pasang, tapi ketika praktek ya nggak bolak-balik cabut ini, tapi cukup bantuan ini saja. Berikutnya AC itu ya punya berapa garis? Pencet aja kan. Yang AC itu ada berapa garis? 2. Garis itu menunjukkan kabel. Berarti nanti yang terhubung dengan AC itu harus ada 2 kabel gitu kan ya? Ke bawah dan ke atas. Satu-satu. Yang ke atas sebelah kanannya itu kanan paling dekat dia dengan apa? V. Berarti kita set ini V. V yang AC. Ini V. Kita sambungkan kabelnya dari AC ke V. Di sini jelas. Anda sambil lihat diagramnya ya. Nah, sekarang kita selesaikan V dulu. V yang bawah juga tersambung ke AC juga kan sebenarnya. Ya, kita sambungkan. Komnya jangan yang sini, kom pasti dipakai ke AC. Nah, ini dari gambar itu dari AC sampai V1 dulu kayak gini. Paham? Maksudnya cara merangkainya tadi loh dengan melihat gambar itu. Paham ya? Nah, sekarang kita geser ke kanannya V. Ada apa di situ? A1. Kita set sebagai info A1. ampere meter. Dari V kan ya? Dari V kita cabang. Kita cabang ke A. Kemudian kita selesaikan A. Dari A kemana? Ke AC. Trafo. Trikinya di situ ya. Dari A, kalau Anda nggak lihat gambarnya, takutnya kayak gitu. Jadi jangan dihafal. Dari A itu ke trafo. Trafo itu ada lubangnya ya. Ini. Nah, kemudian dari trafo primer ke mana? Ke V1 ya. Dari A2 ke V1. Dari A2 ke cabang V1. Wes, sampai sini dulu yang sisi sebelah kiri. Paham ya? Interpretasi dari gambar dan rangkaian sebenarnya. Gitu ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke sebelah kanannya kumparan sekunder. Ada apa? Ampere. Berarti ini kita set ampere. Itu kan. Tolong ambilkan kabel mas. Bebas mas. Kalau sama kuning, nggak apa-apa kuning. Kuning, biru, merah.
3 Mas. Oh. Ya yang pasti ada ujungnya yang bisa dipakai ya. Cek dulu ya ujungnya. Nanti ada kabel yang dia punya apa? Name tag. Dia mau pakai LAN gambar itu A, sorry. Pemeras kuntir ke A. Kemudian dari A kemana? Pensiun loh. Yang paling kanan, terdekat paling kanan. V2. Jadi ini kita set V2. Masukin lubang yang mana? Dari ampere? Tengah. Tengah masih dipakai. V. Terus dari V, sekarang V-nya diselesaikan dulu. Dari V kemana? Tengah. V-nya ke trafo. Kom-nya V karena kom belum dipakai. Ke trafo. Belum ya, belum selesai. Sampai sini sudah paham ya? Cara membaca gambar dan merangkai. Kemudian yang paling kanan sendiri itu ada R. R itu ini punya 2 kabel atau 2 garis tersambung kemana? V. Paling dekat dengan V2. Ditumpuk saja. Jadi hambatan itu pasangnya terakhir aja. Karena sebelum dinyalakan Anda harus tahu dulu nilai hambatannya berapa. Ya. Jadi ini dilepas dulu. Tapi jangan lupa apa ini? Ini pastikan dalam keadaan off ya. Ini kita ukur dulu. Kalau sudah dicatat di laporan sementaranya di kolom paling kanan itu R-nya berapa, baru dipasang di sini. Terus di ACC-kan rangkaiannya ke saya, jadinya atau ke Pak Rafiq. Kalau saya bilang ACC, baru boleh dinyalakan. Keluar angkanya? Keluar. Dapat berapa dari PLN? 229 ya. Ini V dari PLN 229. Arus yang lewat di sini itu berapa? 0,992. Kalau kita sebut 0,69 itu dampaknya apa ya? Kaget. Iya, dampak keselamatan. Masuk kaget tau? Nyetrum. Kan ada batasan-batasan ya kan ya? Yang di tiga listrik itu kan? Apakah melepuh? Apakah pusing sama pingsan? Ataukah henti jantung kan? Kayaknya 1 ampere aja udah bisa bikin tidak sadar kan? Nah di step down, ingat step down. Jangan sampai nanti praktikumnya Anda bikin step up. Nah, gak kuat ini peralatannya. Ya. Komponennya nanti ada yang leleh bakar. Down, kita buktikan kalau down dari 220 harusnya lebih kecil. Ini kan V-nya ya. Harusnya tapi naik. Ya, hati-hati. Tegangannya turun harusnya. Karena prinsipnya kalau ideal daya di input atau di primer itu harusnya sama dengan daya di output. V1 sama dengan V2 baru ini ngomong. Sehingga efisiensinya adalah 100%. Nanti Anda menghitung efisiensi pelaku ini berapa. Oh ya, ini di hold itu bisa untuk mempause tampilan sehingga kalau ini saya matikan nilainya masih ada. Baru dari catat. Kalau sudah, jangan lupa holdnya dilepas lagi ya, maksudnya ditekan lagi supaya 0. Ini 0. Baru dinyalakan lagi. Ininya diubah. Oh iya, tadi belum dilihat ya. Ini kalau dirubah, ini ya. Tegangannya berubah nggak? Berubah ya. Kini aku sampai atas nih. Sampai atas. Semakin tekanan Semakin besar. harusnya semakin berkurang. Oh, iya. Kayaknya ke sana tuh bebannya semakin besar. Jadi semakin ke kanan, semakin berat. Aku normal kali tengah. Semakin besar bebannya harusnya semakin habis. Itu praktikum trafo ya. Jadi Anda lihat, silakan Anda lihat laporan sementaranya atau modulnya kalau ada yang ingin ditanyakan.
Biasanya gini Res, saya tuh bisa melihat rangkaian ini bener apa enggak itu dari jauh. Dari kursi gue bisa nonton. Salah bukan. Ciri utamanya Profesional voltmeter player. boleh dicabang. Ampere meter tidak ada cabangnya. Ya. Voltmeter yang boleh dicabang. Ini berlaku untuk di praktikum rangkaian listrik juga. Jadi voltmeter itu nggak boleh dicabang. Kalau voltmeter boleh. Boleh. Voltmeter boleh. Ampere. Kalau ampermeter nggak boleh. Itu dulu sih ada UN tuh terus keluar kok. Bagaimana cara pemasangan ampermeter yang benar? Dia harus di seri, ini namanya di seri ya, nggak di cabang. Kalau ini berarti di paralel ya. Kalau kelas ini sudah benar, baru saya datangi ke sini. Lubangnya sudah benar belum ya dimasukin? Wes.